Baik, Bu. Syukurlah. Jadi baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Jadi baik teman-teman, marilah kita dengan bersikap yang pantas berdoa. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Elis. Jadi baik, untuk selanjutnya Ibu presensi dulu ya sebelum kita masuk dalam materi hari ini. Apli, hadir Bu. Erni, Yasina, hadir Bu. Nelvi, hadir Bu. Jessica, Melati, hadir Bu. Elis, hadir Bu. Oke, selanjutnya sebelum Ibu menjelaskan materi kita hari ini, Ibu tanya dulu, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Saya, Bu. Apa, Nelvi? Memahami teks narasi. Oke, jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan menjelaskan materi tentang memahami teks narasi ya. Materi kita memahami teks narasi. Nah, jadi untuk hari ini Ibu akan menjelaskan untuk agenda pembelajarannya itu yang pertama ada pengertian. Nah, di situ kita akan cari tahu apa sih itu teks narasi. Terus yang kedua ada juga ciri-ciri dari teks narasi. Nah, yang ketiga itu nanti ada juga unsur-unsur teks narasi. Yang keempat struktur dari teks narasi. Dan yang kelima itu contoh dan identifikasi. Nah, yang pertama saya mau tanyakan dulu, siapa yang tahu apa itu teks narasi? Oke, sebelum Ibu menjelaskan dari pengertian teks narasi, Ibu meminta dulu dari kalian, siapa yang tahu apa arti dari teks narasi? Secara singkat saja. Saya, Bu. Silakan Nelvi. Teks narasi adalah menceritakan peristiwa atau pengalaman secara berurutan. Nah, jadi teks narasi itu merupakan jenis teks yang bertujuan menceritakan peristiwa yang terjadi. Diatur secara berurutan sehingga pembaca memahami kejadian dari awal sampai akhir. Nah, jadi ketika seseorang menceritakan sesuatu tanpa dia mengetahui awal alurnya, tidak mungkin dia juga paham dari akhir sebuah cerita. Bisa paham di sini? Bisa, Bu. Oke. Selanjutnya ada ciri-ciri dari teks narasi. Oke, untuk ciri-ciri dari teks narasi ini siapa yang masih ingat penjelasan Ibu minggu lalu? Ada yang masih ingat? Ciri-ciri teks narasi. Yang pertama menceritakan rangkaian peristiwa. Menceritakan rangkaian peristiwa. Terus yang kedua itu memiliki tokoh dan juga tempat harus jelas. Tokoh atau latar. Terus yang ketiga itu ada ketika seseorang menceritakan sesuatu atau menyampaikan informasi, di situ biasanya cerita-ceritanya itu harus bersifat fiksi atau non-fiksi. Oke, untuk ciri-ciri teks narasi ini yang dijelaskan, apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Oke. Jadi untuk selanjutnya juga ada unsur-unsur dari teks narasi. Teks narasi. Nah, di situ juga ada 5
resolusi. Jadi dari kelima poin itu sangat penting dalam membuat teks narasi. Kan ketika unsur-unsur ini kita tidak cantumkan di teks narasi yang kita buat, maka informasi yang kita buat itu tidak akan sesuai dengan apa? Dengan masalah yang kita ambil. Oke. Yang selanjutnya struktur dari teks narasi. Apa-apa saja? Kira-kira masih ingat? Struktur teks narasi ini masih berkaitan dengan ciri-ciri dan unsur-unsur. Oke, siapa yang masih ingat struktur dari teks narasi? Saya Bu, Silakan Nestin, apa-apa saja? yang pertama orientasi, yang kedua komunikasi, yang ketiga resolusi. Nah, di situ strukturnya itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama orientasi, kedua komunikasi, dan yang ketiga resolusi. Nah, resolusi. Jadi untuk orientasi itu sendiri itu termasuk pengenalan tokoh, waktu, dan tempat. Terus yang untuk komunikasinya itu bisa diartikan juga sebagai rangkaian peristiwa. Nah, di situ pengertiannya itu muncul konflik atau kejadian yang memicu alur bagian dalam cerita. Terus yang ketiga resolusi. Jadi resolusi ini termasuk dalam penyelesaian masalah, penutupan, dan refleksi. Jadi baik, sebelum Ibu menjelaskan dari contoh teks narasi, Ibu mau berikan kesempatan kepada kalian siapa yang belum paham tentang teks narasi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Di bagian mana yang kalian belum paham? Jessica, silakan. Saya ingin bertanya mengenai unsur-unsur teks narasi itu dibagi beberapa poin ya, Bu? Oke, jadi unsur-unsur teks narasi itu dibagi beberapa poin. Oke, jadi untuk unsur-unsur teks narasi itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu tokoh. Nah, tokoh itu di mana ketika kita membuat sebuah teks, ada nama seseorang yang kita cantumkan di dalam sebuah teks narasi. Terus yang kedua latar. Latar itu sama dengan apa? Jadi latar itu sama dengan tempat di mana kita membuat sebuah teks narasi. Terus yang ketiga ada peristiwa. Jadi ini serangkaian kejadian yang membentuk awal cerita itu, alur cerita dari awal sampai akhir. Terus yang keempat ada konflik. Jadi masalah apa atau tantangan apa yang ada di dalam sebuah teks narasi. Dan yang kelima itu resolusi. Resolusi itu adalah penyelesaian dari sebuah konflik. Seperti itu. Apa cukup yang Ibu jelaskan? Terima kasih. Sama-sama. Apakah masih ada lagi yang mau bertanya atau sudah paham dengan penjelasan Ibu tadi? Sudah paham. Oke. Untuk selanjutnya kita akan masuk dalam contoh teks narasi. Nah, di situ tadi kan di dalam struktur ada 3 poin. Yang pertama itu orientasi, yang kedua komunikasi, dan yang ketiga resolusi. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan tips belajar teks narasi. Yang pertama itu coba Apli baca. Yang pertama, Kuasai berbagai gaya cerita dengan membaca banyak teks narasi. nah, terus yang kedua, Tandai tokoh, latar, konflik, dan penyelesaian saat membaca. yang ketiga, Bandingkan hasil identifikasi dengan teman untuk memperdalam pemahaman. oke, terus selanjutnya, Latih menulis di bahasa singkat untuk melatih pemahaman lebih cerita. nah, jadi ini adalah tips-tips bagaimana kita bisa pahami tentang teks narasi. Jadi yang pertama itu kita harus sering membaca. Kita harus latih. Ketika kita tidak punya kesibukan di rumah, kita luangkan waktu untuk kita membaca buku. Seperti itu. Terus yang poin kedua itu kita harus pahami dari isi
buat. Nah, selanjutnya setelah kita membuat sebuah kelompok, kita akan membuat sebuah ringkasan dari cerita. Jadi dari cerita yang bersifat umum, ketika di akhir kita harus membuatnya supaya singkat seperti itu. Jadi itu saja mungkin yang Ibu jelaskan tentang memahami teks narasi. Untuk selanjutnya Ibu akan memberikan tugas. Jadi tugasnya itu PR ya. Untuk pengumpulannya nanti minggu depan. Sebelum Ibu masuk, kalian sudah mengumpulkan di atas meja ya. Jadi pas Ibu sampai langsung periksa. Silakan siapkan kertas atau di buku kalian juga bisa. Ibu akan memberikan tugas. Jadi tugasnya itu ada 5 nomor ya. Ya Bu. Yang pertama, jelaskan apa itu teks narasi. Sudah? Yang kedua, apa saja ciri-ciri dari teks narasi? Yang ketiga, sebutkan unsur-unsur dari teks narasi. Keempat, sudah? Sudah Bu. Yang keempat, menurut Anda apa itu resolusi? Dan yang kelima, jawab. Jadi untuk tugasnya itu ada 4 nomor ya. Jadi usahakan nanti minggu depan harus dikumpulkan ya. Ya Bu. Oke. Anak, mungkin sampai di sini saja pertemuan kita. Terima kasih atas waktunya. Jadi belajar itu bukan hanya tentang siapa yang paling cepat memahami, tetapi tentang siapa yang berani untuk terus mencoba, sehingga akhirnya kita mengerti dan berkembang menjadi yang lebih baik. Terima kasih. Selamat siang. Sampai bertemu minggu depan. Selamat siang. Jadi di dalam sebuah cerita itu orientasi yang pertama itu lebih poin keempat itu jadi apa yang terjadi. Jadi sehingga apa pertemuan kita. Terima kasih atas waktunya. Jadi